Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk mengamalkannya, namun tidak diwajibkan untuk menyampaikan ke umatnya. Sedangkan Rasul ialah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk mengamalkannya serta wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Allah telah mengutus 124.000 nabi dan 315 rasul. Dari ribuan nabi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, terdapat salah satu nabi yang kisahnya cukup menarik. Dia adalah Nabi Daniel yang diturunkan untuk membimbing kaum Bani Israel. Di video kali ini kita akan membahas jasad Nabi Daniel yang telah wafat selama 300 tahun, kemudian dijadikan jimat untuk meminta hujan. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas kisah islami menarik lainnya. Nabi Daniel ini merupakan keturunan dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Daniel hidup di zaman Raja Bukhtanasor, seorang raja zolim. Bukhtanasor adalah seorang raja Babilonia. Nabi Daniel juga sempat menjabat sebagai penasihat dari Bukhtanasor ini. Namun ketika sang raja tahu bahwa Nabi Daniel beribadah dengan cara yang berbeda dari sang raja, maka dihukumlah dia dan dimasukkan ke dalam lubang yang berisi singa-singa yang lapar. Ada pendapat yang mengatakan Nabi Daniel diselamatkan oleh Nabi Arnia. Dikisahkan Nabi Daniel gugur dalam perjuangan jihadnya melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. 300 tahun kemudian, tepatnya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari memimpin sebuah ekspedisi untuk menaklukkan wilayah Tustar yang di masa sekarang berada di bagian dari negara Iran. Ketika itu Abu Musa al-Ash'ari yang memimpin jihad di wilayah ini, dan ia menemukan jasad manusia yang disimpan oleh penduduk Tustar. Jasad ini ternyata adalah jasad dari Nabi Daniel yang sudah meninggal sejak 300 tahun yang lalu. Ketika ditemukan, di sisi jasad dari Nabi Daniel tersebut ditemukan sebuah buku atau kitab. Lalu kemudian kitab ini diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Khalifah Umar mencari penterjemah bahasa untuk mengetahui maksud dan arti dari kitab ini. Dan ternyata kitab ini menceritakan tentang Nabi SAW yang akan datang di akhir zaman. Penduduk Tustar menyimpan jasad Nabi Daniel untuk kemudian dibawa ke tanah lapang untuk meminta hujan. Kegiatan itu terus mereka lakukan ketika musim kemarau atau paceklik datang. Ketika mereka membawa jasad Nabi Daniel ke tanah lapang, kemudian mereka meminta untuk diturunkan hujan. Seketika itu turunlah hujan. Maka kenapa jasad dari Nabi Daniel ini disimpan oleh penduduk Tustar? Penduduk ini sangat bergantung pada jasad Nabi Daniel ini. Setiap ada kemarau panjang, mereka akan mengeluarkan jasad Nabi Daniel untuk memanggil hujan supaya sawah-sawah dan kebun-kebun mereka bisa menghasilkan makanan. Jelas hal ini menjadi sebuah fitnah yang besar. Mereka lupa kepada Allah, padahal Allah sebaik-baiknya zat yang maha pengasih, termasuk dalam menurunkan hujan. Ketika Abu Musa tahu akan hal ini, ia menulis surat kepada Umar bin Khattab dan menceritakan tentang jasad Nabi Daniel yang dijadikan jimat bagi penduduk Tustar. Khalifah Umar lantas membalas surat tersebut. Sesungguhnya jasad itu adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali kalian berdua.
Khalifah Umar bin Khattab lantas menyuruh Abu Musa serta para sahabatnya untuk menggali 13 lubang kuburan di siang hari. Dan ketika malam tiba, Abu Musa disuruh untuk memasukkan jasad Nabi Daniel itu ke dalam salah satu lubang tersebut. Khalifah Umar berpesan agar tidak boleh ada yang tahu di mana jasad Nabi Daniel dimasukkan. Lalu kemudian Khalifah Umar menyuruh untuk meratakan tanah kuburan tersebut. Tujuannya agar tak ada seorang pun yang tahu di mana lokasi jasad itu dikuburkan. Sehingga pada suatu hari kekhawatiran akan munculnya pengagungan yang bisa mengarah kepada kesyirikan peribadatan kepada selain Allah itu bisa hilang. Dan tak ada lagi yang menjadikan jasad Nabi sebagai pemanggil hujan. Tujuan dari Khalifah Umar bin Khattab adalah untuk menutup celah pintu-pintu menuju kesyirikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai mengatakan, andai kata orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam hatinya, mereka tak segan-segan berperang untuk memperebutkan jasad Nabi ini, sehingga terjadi perebutan jasad ini di antara kaum. Karena tersebar kabar bahwa jasad ini bisa mengabulkan semua keinginan manusia. Dan untungnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahami akan hal ini. Sahabat soleh beriman, semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.